Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, di sini saya akan menjelaskan dan bagaimana cara sih perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik. Sebelumnya kita kenalan diri dulu. Nama saya Hani Bersama Rozak, NIM 40403246570 dari kelas C praktikum mata kuliah praktikum mesin-mesin listrik. Next. Sebelum kita memperhitungan, maka baiknya kita akan memahami latar belakangnya dulu. Apa itu IFL? Arus penuh atau full load current atau IFL merupakan arus nominal yang mengalir pada lilitan motor listrik ketika motor bekerja pada beban penuhnya, yaitu pada saat motor menghasilkan daya keluaran atau output power sesuai dengan nilai yang tercantum pada nameplate atau spesifikasi pabrikan. Dan kata lain, IFL menunjukkan besarnya arus yang dibutuhkan motor untuk mempertahankan torsi dan kecepatan nominal tanpa kelebihan beban. Nilai arus penuh ini sangat penting dalam dunia teknik elektro, terutama dalam perancangan dan perlindungan sistem penggerak motor listrik. Semua komponen kontrol dan proteksi seperti MCB atau bisa disebut juga miniatur circuit breaker, kabel daya, kontraktor, dan overload relay ditentukan berdasarkan besar arus penuh motor. Jika nilai I_FL diabaikan atau salah perhitungan, maka sistem dapat mengalami beberapa masalah serius, seperti pemutusan arus berulang atau tripping, pemanasan berlebih atau overheating, penurunan efisiensi, hingga kerusakan permanen pada motor atau perangkat. Nah, selanjutnya itu rumus perhitungan IFL. Nah, ini ada dua, yaitu untuk motor satu fasa dan untuk motor tiga fasa. Mungkin perhitungannya seperti ini. IFL sama dengan P kali 1000 per F kali N kali PF. Nah, apa sih eh, simbol-simbol ini? Keterangannya yaitu P yaitu daya motor atau kilowatt. F yaitu tegangan kerja atau volt. N yaitu efisiensi motor. Terus PF yaitu faktor daya. Sedangkan untuk motor tiga fase itu IFL sama dengan P kali 1000 per 3 kuadrat kali F kali N kali PF. Mungkin selisih sedikit. Biasanya hasil perhitungan IFL masih diberi faktor keamanan sebesar 10-15% untuk mengantisipasi variasi kondisi lapangan dan toleransi beban. Nah, contoh perhitungan seperti ini. Di sini ada ini simulasi template lah, bukan asli. Misalkan digunakan motor induksi 3 fasa dengan spesifikasi berikut. Dayanya itu 5,5 kW. Terus tegangannya 400 volt, efisiensinya 0,9. Terus faktor dayanya atau PF-nya itu 0,85. Terus motor dengan spesifikasi ini umum digunakan pada sistem industri menengah seperti pompa atau conveyor. Dan nilai efisiensi serta faktor dayanya menunjukkan bahwa motor bekerja cukup efisien serta memiliki karakteristik beban induktif yang wajar. Spesifikasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung arus penuh IFL dan menentukan komponen proteksi serta pengendali yang sesuai. Nah, rumusnya seperti ini. IFL sama dengan 5.500 per 3 kuadrat kali 400 kali 0,9 kali 0,85 dan sama dengan hasil 10,3 sekian sebenarnya, dan ini dibulatkan lah jadi 10,4 ampere. Jadi arus penuh motor ini adalah 10,4 ampere. Dari hasil ini seluruh komponen kontrol dan proteksi dapat dipilih sesuai rating arus tersebut. Terus selanjutnya itu pemilihan MCB.
Rumusnya sebagai berikut. IFL per P kali 1000 per 3 kuadrat kali F kali N kali PF. Substitusikan P sama dengan 5,5 kilowatt sama dengan 5.500 watt. Terus 3 kuadrat sama dengan 1000,7 sekian. Terus voltnya sama dengan 400 volt. Terus N sama dengan 0,9. Terus PF-nya itu 0,85. Terus kita perhitungkan. Pertama itu 3 kuadrat kali F sama dengan 1,7 sekian kali 400 sama dengan 692,82 sekian. Terus 682, sekian kali N. Nah, 2,9. Hasilnya yaitu 23,53. Terus 623,53 kali PF. PF-nya itu 0,85 dengan hasil 530,00075. Terus IFL sama dengan 5.500 bagi 530,00 dengan hasil 10,37 sekian ampere. Pembelatan teknis ya IFL-nya itu 10,38 ampere. Umumnya ditulis 10,4 ampere, yaitu pembulatan 1 desimal. Nah, ini gunakan arus desain sedikit lebih besar dari IFL agar tidak trip atau transient. Rumus umum pilihan MCB itu AMCB sama dengan ketentuan MCB kali IFL. Dengan ketentuan MCB biasanya 1,2 sampai 1,3. Nilai umum sering 1,25. Nah, ini substitusikan AMCB sama dengan 1,25 kali 10,37 sekian dengan hasil 12,97 sekian ampere. Yaitu pilih MCB komersial terdekat 16 ampere. Nah, dengan di tabel 16 ampere. Jadi kita catatan yaitu pilih karakteristik kurva MCB C, C atau D sesuai besar inrus. Nah, kita pilih C atau D. Ini 16 ampere, kita pilih C atau D yaitu dengan ampere 80 sampai 160 ampere. Terus yang D 160 sampai 400 ampere. Terus selanjutnya itu pemilihan kabel. Tabel kemampuan hantar arus. Nah, kabel yang digunakan harus mampu menyalurkan arus besar IFL dengan aman tanpa menyebabkan pemanasan berlebih. Dalam hal ini, arus beban sebesar 10,4 ampere memerlukan kabel dengan kapasitas arus di atas nilai tersebut. Berdasarkan tabel kemampuan hantar arus atau amplicity kabel tembaga dengan luas penampang 2,5 mm kuadrat mampu menahan arus antara 18 sampai 24 ampere tergantung metode instalasinya. Nah, ini sering dipakai margin desain 10,25% untuk sisi kabelnya yaitu aman kali sama dengan kontrak margin kali IFL. Contohnya 1,15 yaitu 15 margin. Nah, ini 1,15 kali 10,37 sekian dengan hasil 11,93 sekian 9,93 sekian ampere. Pilih kabel dengan amplicity lebih besar dari aman setelah memperhitungkan faktor derating. Jadi kita pilih kabel lebih besar dari ini 11,93 ampere. Nah, ini. Jadi kita pilih kabel antara 15 sampai 18.
Nah, umumnya kita lebih besar lah, 18 sampai 24 ini, antara 1,5 ke atas sampai 2,5, dan kita pilih maksimalnya saja 2,5. Pemilihan kontraktor. Nah, ini kontraktor berfungsi sebagai saklar elektromagnetik untuk menghubungkan dan menghubungkan arus listrik menuju motor. Arus nominal kontraktor harus mampu melewati arus penuh motor secara terus-menerus tanpa mengalami kerusakan. Nah, karena IFL sebesar 10,4 ampere, maka dipilih kontraktor dengan kapasitas sedikit lebih besar. Misalnya kontraktor dengan rating 12 ampere atau 16 ampere, kategori AC, 3 fase khusus untuk motor induktif. Pengguna rating yang lebih tinggi memberikan umur operasi lebih panjang dan mengurangi resiko aus pada kontak akibat lonjakan arus saat starting. Nah, ini jika motor menggunakan sistem start delta, maka kontraktor utama atau main kontraktor yaitu 12 sampai 16 ampere. Nah, ini kontraktor delta 12 sampai 16 ampere. Kontraktor start cukup 6 ampere saja karena hanya membawa arus start sebesar 6,0 ampere. Nah, ini rekomendasi margin kecil untuk kontraktor. Seperti ini. Ini hasilnya itu kita 5,99 ampere. Nah, ini bisa dibulatkan 6,0 ampere. Next, selanjutnya itu pemilihan overload relay. Overload relay digunakan untuk melindungi motor dari beban lebih yang berlangsung cukup lama. Yaitu setting arus pada overload, relay biasanya mengikuti arus nominal motor dengan sedikit margin ke bawah agar proteksi tetap sensitif terhadap kondisi overcurrent. Karena arus penuh motor adalah 10,4 ampere, maka pengaturan overload relay sebaiknya berada pada kisaran 9,5 sampai 11,5 ampere. Dengan demikian, nilai setting 10 ampere dianggap paling sesuai. Cukup dekat dengan arus nominal tetapi masih memberikan ruang toleransi kecil saat motor bekerja berat sementara. Nah, overload relay yang dipilih bisa berupa jenis thermal atau bimetal atau elektronik tergantung kebutuhan presisi dan tingkat proteksi yang diinginkan. Nih, kita pilih 10 ampere jadi, nah, antara 10 ampere nih. Next. Terus selanjutnya itu seizing komponen untuk rangkaian start delta. Rangkaian start delta digunakan untuk mengurangi arus start motor induksi 3 fasa. Ketika motor dihidupkan dalam mode start atau Y, tegangan yang diterima tiap lilitan motor menjadi 1 per 3 kuadrat dari tegangan lain, sehingga arus starting berkurang hingga sekitar 1 per 3 dari arus start langsung atau setelah motor mencapai kecepatan tertentu sekitar 80-90% kecepatan nominal, sambungan diubah menjadi delta agar motor bekerja dengan daya penuh. Terus MCB berfungsi sebagai proteksi utama terhadap hubung singkat atau arus lebih besar. Karena arus starting sistem start delta lebih rendah, MCB tetap didasarkan pada arus lain mode delta. Nah, ini rumusnya. Uh, NCB sama dengan 1,25 kali IFL sama dengan 1,25 kali 10,4 IFL-nya sama dengan, terus menemukan hasilnya itu 13,0 ampere. Standar nilai berikutnya adalah 16A tipe C. Umumnya digunakan untuk motor industri kecil sampai menengah. Ini yang tipe C. Terus selanjutnya itu overload relay dipasang pada jalur keluaran motor untuk mendeteksi arus lebih yang terjadi dalam mode delta karena saat operasi normal arus tersebut
arus terbesar terjadi di sana. Nah, ini rumusnya I overload overload relay sama dengan 0,9 realnya dikurangi 1,1 kali IFL. Jadi 9,36 dikurangi overload relaynya eh ya saat dijumlahkan 1,1 ini jumlahkan kali IFL dengan hasil 11,44 ampere. Nah, 0,9 ini 9,36 dikurangi 11,44 ampere dengan hasil pilih overload ini dengan range 9 sampai 13 ampere, kemudian di set di 10 ampere agar motor terlindungi tanpa mudah trip saat starting. Terus kabel untuk motor style delta dihitung berdasarkan arus nominal IFL karena setelah transisi ke mode delta arus terbesar akan mengalir dengan I underscore FL sama dengan 10,4 ampere. Gunakan kabel CU 2,5 mm kuadrat kapasitas 18 sampai 24 ampere. Jika jarak lebih besar 50 meter, gunakan CU 4 mm kuadrat untuk menekan rugi tekanan. Dalam sistem tar delta terdapat 3 kontraktor. Pertama itu main kontraktor, digunakan untuk menghubungkan motor ke sumber utama. Kedua itu delta kontraktor, bekerja saat motor berjalan normal. Ketiga start kontraktor, bekerja hanya saat starting. Ini mungkin sistem rangkaian start delta ini sudah saya simulasikan. Nah, ya dicek di YouTube saya. Bisa perhitungannya itu kontraktor utama atau main ini sama dengan hasil 10,4 ampere. Terus delta hasilnya sama 10,4 ampere. Terus yang kontraktor start yaitu ini IFL per 3 kuadrat dengan hasil 6,0 ampere. Maka dipilih ini. Yang kontraktor utama yaitu kita pilih 12 sampai 16 ampere. Ini yang ya 3 fase. Terus 12 yang deltanya 12,16 ampere sama. Terus yang startnya beda. Yang start kita pilih 9 ampere. Next. Nah, selanjutnya itu analisis atau kesimpulan. Dalam mendesain sistem kontrol motor listrik, hal terpenting adalah memastikan setiap komponen dipilih sesuai dengan kebutuhan beban dan kondisi kerja. Proses perhitungan arus, pemilihan MCB, kabel kontraktor, serta overload relay harus dilakukan secara tepat agar sistem bekerja aman, efisien, dan tahan lama. Desain yang baik juga mempertimbangkan faktor pelindungan, keandalan, serta kemudahan perawatan. Dengan memahami prinsip kerja dan data teknis motor, sistem kontrol dapat dirancang secara optimal sesuai standar kelistrikan yang berlaku. Tipsnya itu gunakan zinc sebagai panduan cepat dalam pemilihan komponen agar lebih efisien. Nah, ini perlu karena tabel ini untuk menganalisis atau mengukur seberapa penting selalu hitung arus nominal dengan benar sebelum menentukan ukuran komponen. Pastikan faktor koreksi seperti suhu dan panjang kabel diperhitungkan. Ini juga sangat penting. Gunakan komponen berkualitas dengan rating sedikit di atas kebutuhan beban untuk menjaga umur pakai. Nah, ini maksudnya yaitu ada batas toleransinya lah. Jangan dipasin sama rangkaian yang diinginkan. Terakhir yaitu lakukan pengecekan dan simulasi sistem sebelum instalasi agar desain yang dibuat benar-benar aman dan berfungsi sesuai tujuan. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.